Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Hesti Joyce. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Dan bagi teman-teman yang belum ada jodohnya, semoga didekatkan jodohnya dengan segera ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, di video kali ini Mimin mau nyeritain alur cerita film yang berjudul Kabil ya guys ya. Ini film India ya guys ya. Buat teman-teman semua yang suka film India bisa merapat, dan yang gak suka bisa dicoba, siapa tahu jadi suka ya guys. Nah guys, film ini bercerita tentang sepasang pengantin baru yang istrinya ini digenjot secara paksa sama tetangga suaminya sendiri ya guys. Seperti apa keseruannya? Tonton terus videonya, dan sebelum ke pembahasannya yuk di subscribe dulu biar Mimin makin semangat lagi ngocehnya. Thank you buat semuanya. Di awal cerita terlihat lelaki tampan, dia ini bernama Rohan. Dalam cerita Rohan ini tak bisa melihat alias buta ya guys. Rohan ini bekerja di sebuah perusahaan TV sebagai pengisi suara. Karena kelebihan Rohan di situ, iya, dia bisa menirukan suara orang lain. Suatu hari Rohan ini dikenalkan dengan seorang gadis yang cantik bernama Supriya. Dan Supriya ini sama seperti Rohan, dia juga tidak bisa melihat alias buta. Dan seiring berjalannya waktu, hubungan antara Rohan dan Supriya ini semakin dekat. Singkat cerita, Rohan dan Supriya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan sebelum menikah, Rohan mengajak Supriya ke rumah yang rencananya akan mereka tempati setelah jadi nanti. Di sini tampak Supriya amat sangat bahagia, begitu pula dengan Rohan, dia juga terlihat amat sangat bahagia. Di sini Supriya dan Rohan akhirnya resmi menikah, dan di sini terlihat Rohan dengan Supriya amat sangat bahagia. Begitupun dengan tamu undangan yang di sana juga tampak sangat bahagia atas pernikahan mereka. Suatu malam Rohan mengajak Supriya makan malam keluar. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Terlihat mereka berdua juga sangat bahagia. Sampai saat waktunya pulang, Rohan dan Supriya ini diganggu dua tetangganya, yaitu Amit dan Wasim. Di sini mereka berdua mencoba menggoda istrinya Rohan, namun Rohan berhasil mencegahnya. Singkat cerita, saat Rohan sedang kerja, Amit dan Wasim ini menyelinap masuk ke rumah Rohan tanpa permisi. Sontak saja di sini Supriya yang sendirian di rumah amat sangat ketakutan. Dan tanpa basa-basi, Amit dan Wasim di sini secara bergiliran menggenjot paksa Supriya istri Rohan tersebut. Singkat cerita, saat Rohan pulang kerja, betapa terkejutnya Rohan mendapati istrinya menangis dalam keadaan terikat tanpa busana di tempat tidur. Spontan Rohan menanyakan apa yang terjadi kepada Supriya. Dan setelah Rohan mengetahui apa yang menimpa istrinya, Rohan pun memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Sebab Supriya buta, polisi pun berdalih bahwa dengan tanpa membawa bukti, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk visum, Rohan dan Supriya pun dibawa paksa oleh seseorang. Dan Rohan dan Supriya pun dikurung dalam gudang beberapa jam oleh orang-orang tersebut. Dan sampai akhirnya Rohan dan Supriya pun dilepaskan dan dijeburkan ke dalam laut. Singkat cerita, Rohan dan Supriya ke rumah sakit untuk visum untuk mendapatkan bukti bahwa istrinya Supriya itu telah dilecehkan. Namun betapa terkejutnya Rohan dan Supriya saat dokter mengatakan hasil laporannya itu tidak terlihat karena Rohan dan Supriya datang ke rumah sakit setelah 30 jam dan dalam keadaan basah. Dokter menegaskan bahwa bukti semuanya tersapu oleh air. Dan singkat cerita, Rohan dikejutkan saat pulang kerja mendapati istrinya Supriya telah menggantungkan dirinya sendiri. Ya, di sini Supriya bunuh diri. Suatu hari setelah kematian Supriya, kakaknya Amit datang ke rumah Rohan. Dia datang bukan untuk bela sungkawa, melainkan untuk meminta Rohan agar mencabut laporannya tentang Amit di kantor polisi. Dan tiba-tiba Rohan ingat ada surat di atas ranjang sesaat setelah Rohan mendapati Supriya menggantung diri. Tak lama kemudian Rohan pun bergegas mencari surat tersebut dan Rohan pun langsung mendapati surat yang dicarinya itu.
Dan di sini Rohan pun perlahan-lahan membaca isi surat dari Supriya tersebut. Dan dalam surat tersebut Supriya bercerita bahwa saat Rohan berangkat kerja, Amit dan Wasim pun datang lagi untuk yang kedua kalinya menggenjot paksa apemnya Supriya tersebut. Dan setelah mengetahui alasan Supriya gantung diri, Rohan pun datang ke kantor polisi. Namun Rohan di sini bukan untuk melapor. Rohan menegaskan bila di kantor polisi ia tidak mendapatkan keadilan, Rohan akan mencari keadilannya sendiri, ungkapnya. Waktunya balas dendam, Rohan pun menggunakan keahliannya menirukan suara orang untuk membalas dendam. Pertama, Rohan ini menelpon Wasim untuk datang ke tempat di mana Rohan inginkan. Di sini tampak Rohan dan Wasim pun terlibat perkelahian. Mereka saling pukul satu sama lain. Awalnya Rohan ini hampir saja kalah. Namun akhirnya Rohan pun berhasil melumpuhkan Wasim. Rohan pun memukuli Wasim secara bertubi-tubi karena saking dendamnya atas tewasnya istrinya tersebut. Kemudian Rohan pun menggantungkan tubuh Wasim. Lagi-lagi Rohan pun mengubah suaranya untuk mengelabui musuhnya. Kali ini Rohan menirukan suara polisi agar Amit mau datang ke tempat di mana Rohan inginkan. Amit yang tidak tahu bahwa yang menelpon itu Rohan menirukan suara polisi, akhirnya Amit pun datang ke tempat yang Rohan inginkan di telepon tersebut. Di sini antara Rohan dan Amit pun saling pukul dan saling baku hantam. Awalnya Rohan kalah oleh Amit, namun lain cerita ketika Amit mulai membuka sepatunya. Rohan pun bisa memukul Amit tepat sasaran dari aroma kaos kaki yang dipakai Amit itu. Akhirnya Amit pun kalah telak dari Rohan. Di sini Amit diikat dalam gudang yang di dalamnya terdapat bensin. Kemudian Rohan pun menaruh lilin yang menyala di depan pintu. Siapa saja yang membuka pintu tersebut, maka akan langsung meledak tempat tersebut. Kemudian datang kakaknya Amit yang ditelepon Rohan meniru suara Amit untuk menolong Amit. Kakaknya Amit yang tidak tahu karena panik dan buru-buru ingin menyelamatkan adiknya langsung mendobrak pintu tersebut. Langsung saja boom, meledaklah tempat tersebut bersama tubuh Amit. Cerita berpindah, polisi datang ke rumah Rohan di mana Rohan sedang menirukan suara orang lain. Di sini polisi langsung menyadari ada yang tidak beres dengan si Rohan. Singkat cerita, polisi pun menemui Rohan yang terlihat sangat lemas dan langsung menanyakan bagaimana Rohan bisa keluar rumah dari penjagaan polisi. Dan secara bersamaan, Rohan menghabisi kakaknya Amit tersebut. Kemudian Rohan pun menceritakan kepada polisi tersebut bahwa dirinya meminta bantuan temannya. Di sini terlihat Rohan menelpon kakaknya Amit dan di sini Rohan mengatakan secara langsung bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Amit dan kakaknya Amit pun karena geram dan langsung saja ingin menemui Rohan. Dan di sini terlihat kakaknya Amit itu datang ke tempat di mana yang Rohan inginkan. Dan di sini terlihat pula bodyguardnya kakaknya Amit itu pun terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Di sini antara Rohan dan kakaknya Amit yang sama-sama sudah memendam rasa dendam akhirnya pun berkelahi.
Awalnya si Rohan ini kalah, namun pelan-pelan Rohan pun akhirnya bisa menaklukkan kakaknya si Amit itu. Tanpa basa-basi, Rohan pun langsung menerjunkan tubuh kakaknya Amit bersamaan dengan tubuh Rohan dari lantai atas ke bawah. Namun sebelum terjun, Rohan menarik tali dan mengaitkan ke tubuhnya agar dirinya selamat. Kemudian di sisi lain polisi berusaha mencari bukti atas apa yang dilakukan Rohan. Namun sayangnya polisi itu tak mendapati bukti apa-apa, karena tempat di mana Rohan menelpon untuk mengelabui semua musuhnya itu adalah orang yang buta sama dengan Rohan. Dengan demikian orang tersebut tidak bisa memberi kesaksian apapun. Rohan pun menang. Setelah selesai membalaskan dendam istrinya, Rohan pun dengan ikhlas menaburkan abu istrinya di laut. Dan film pun berakhir. Oke guys, aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku kali ini. Semoga kalian senang, semoga kalian terhibur, dan sampai ketemu lagi di next video yang pasti dengan alur cerita film yang berbeda lagi ya guys. Dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf bila ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Sampai ketemu lagi di next video. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Dan sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe biar Mimin dan Tuhan makin cinta sama kalian semua. Bye bye.